Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Gambaran Umum Perekonomian Indonesia yang beranggotakan Muammar Fajransyah, Putra Pertama, dan Gio Patra. Di sini ada perkembangan ekonomi di pemerintahan Indonesia era Joko Widodo hingga sekarang. Presiden ke-8 RI Joko Widodo dan kabinet kerjanya dikenal aktif membangun banyak infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan sosial pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selama memegang jabatan kepresidenan, Jokowi telah berhasil membangun 3.432 km jalan nasional, 941 jalan tol, serta jaringan irigasi baru seluas 860.015 hektar dan 65 bendungan baru. Dengan pembangunan infrastruktur tersebut dapat menjadikan perekonomian mengalami pertumbuhan. Presiden Jokowi secara tegas menyatakan akan merealisasikan ideologi Trisakti, yaitu untuk menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Guna mencapai suatu perekonomian yang berbasis kerakyatan tersebut, tentu diperlukan suatu terobosan dalam hal diplomasi ekonomi Indonesia dengan mitranya baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Hal ini sejalan dengan 9 agenda prioritas Nawacita pemerintahan periode 2015 sampai 2019, yang salah satunya adalah untuk mewujudkan suatu negara yang berdikari dalam ekonomi dengan cara menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sesuai dengan pencerminan dari ideologi Trisakti. Next. Sini ada hasil pertumbuhan perekonomian di masa Jokowi. Dari sisi ekspor, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap ekspor nasional terus meningkat dari 108 miliar pada tahun 2015 ke 127 miliar pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat tahun 2021 telah meningkatkan keyakinan besar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Sektor industri pengolahan di masa pemerintahan Jokowi menunjukkan peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja. Investasi menyumbang porsi 6,01% bagi pertumbuhan ekonomi. Ekspor 4,33%, konsumsi pemerintahan 4,56%, konsumsi lembaga non-rumah tangga 10,79%, dan impor 7,10%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penurunan perekonomian yang terjadi dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dikarenakan adanya pandemik yang terjadi di berbagai negara. Selain itu, konflik antar negara juga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian terutama pada impor migas. Penyebab turunnya perekonomian, penurunan perekonomian yang terjadi dari tahun 2018 sampai 2022 dikarenakan adanya pandemik yang terjadi di berbagai negara. Selain itu, konflik antar negara juga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian terutama pada impor migas. Next. Pemerintah Jokowi dalam 3 paket kebijakan pemerintah Jokowi dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. Kedua, mempercepat proyek strategis nasional termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin serta pembangunan infrastruktur. Ketiga, meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan kebijakan ini akan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Perekonomian Indonesia di masa pemerintahan sebelum Jokowi. Soekarno. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu di biaya politik yang tinggi. Akibatnya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN defisit minus 1.565,6 miliar, inflasi melambung atau
berinflasi sampai 600% hingga 1965. B.J. Habibie. Pemerintah Presiden Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi. Dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada 1998 menjadi 0,79% pada 1999. Di masa Soeharto, iklim ekonomi Indonesia pada saat itu lebih terarah dengan sasaran memajukan pertanian dan industri. Hal ini membuat ekonomi Indonesia tumbuh drastis. Setelah itu di tahun-tahun berikutnya hingga sekitar tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan terjaga di kisaran 6-7%. Namun selama Soeharto, pemerintah kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya keropos. Pemerintahan sebelum Jokowi, Abdurrahman Wahid. Ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Di tahun Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Di masa Susilo Bambang Yudhoyono, meski naik turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono relatif stabil. Sekian presentasi dari kami. Ada yang kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.